Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai, ya Allah, para guru, Ustaz Saryono sebagai kapsek yang saya hormati, ibu-ibu guru juga. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita. Ya maaf Ustaz saja yang duduk ya. Kalau kita punya karpet, adik-adik anak-anak boleh duduk juga ya. Tapi ini didesain biar anak-anak adik-adik nggak ngantuk. Baik, kita sudah masuk ke kajian ke 49 bab 3 halaman 143. Ya, ini direkam terus nih insyaallah. Yaitu dari kegelapan menuju cahaya. Buku ini Ustadz Al-Fadil Dr. Firanda Andirja menjelaskan dalam bukunya Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul SAW. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, kondisi dunia penuh dengan berbagai macam bentuk penyelewengan. Paham adik-adik penyelewengan? Kerusakan. Jadi Nabi belum diutus, Nabi Isa sudah berlalu 600 tahun, Rasulullah lahir sekitar 600-an, abad 700. Jadi 700 tahun itu tidak ada Nabi. Banyak kerusakan. Namanya zaman fatrah. Kerusakan banyak sekali, nanti digambarkan di sini. Baik dalam hal agama maupun moral. Agamanya juga orang udah nyembah pohon, nyembah batu lagi, moralnya rusak. Ada yang merampok, membunuh, ayah membunuh anak perempuannya karena malu punya anak perempuan. Ya maaf, anak-anak perempuan dulu kalau seorang ayah nanya, anak saya lahir apa? Perempuan. Langsung merah mukanya, langsung lagi mensiasati bagaimana membunuhnya. Kalau anak laki-laki mereka senang. Itu jahiliyah, bukan sekarang. Kalau ada seorang ayah masih kayak gitu, masih kena paham jahiliyah walaupun dia orang Islam. Paham ya? Ada tetangga saya punya anak perempuan lagi. Sudah punya anak lagi. Ya mudah-mudahan dapat anak lagi. Pas lahir perempuan lagi, akhirnya sudah cukup. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Dia pengen anak laki, nggak apa-apa kan? Ada yang punya anak laki, udah melahirkan lagi, anak laki lagi, akhirnya sudah nanti kebanyakan ya pemain bola. Nggak apa-apa. Ini takdir dari Allah, kita terima. Sebagai anak wanita bersyukur karena banyak kelebihannya. Tidak ada di Al-Quran surat Ar-Rijal, ada. Yang ada An-Nisa. Ya, kamu ini yang ada. Ar-Rijal nggak ada. Tapi Ar-Rijal juga ada kelebihannya. Itu kerusakan moral. Hukum rimba berlaku di mana-mana. Tahu nggak hukum rimba, adik-adik, anak-anakku? Hukum rimba yang kuat, yang menang. Ya, misalkan di sini nih, yang paling gede ngebully yang kecil, itu hukum rimba, nggak boleh itu. Ya, anak perempuan juga nggak boleh badan yang kuat, ngebully, itu namanya hukum rimba. Rimba itu hutan, ya yang berkuasa singa sama gajah, karena besar, makanya singa itu the lion king, raja hutan. Fenomena ini terjadi secara menyeluruh di seluruh muka bumi, meskipun tingkat kepalanya berbeda. Di seluruh dunia hancur. Di Indonesia pernah ada pengorbanan, yaitu di Gunung Bali, Gunung Berapi. Jadi setiap tahun atau waktu-waktu tertentu mereka buang perawan.
cantik ke gunung, ke kawah sebagai korban. Nah kayak gitu. Dulu ya yang di altar, tahu nggak altar? Ya tempat berhala itu yang disembelih orang. Ya begitu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Tidaklah penduduk muka bumi melihat dan merasakan keadilan yang hakiki kecuali setelah adanya cahaya pelita kenabian Muhammad SAW. Judulnya Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Ada pahlawan kita menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Beliau rahimahullah adalah murid seorang kiai. Beliau bangsawan, pandai menulis. Makanya siapa nggak kenal Ibu Gita Kartini? Kenal kan? Siapa Ibu Gita Kartini? Adiknya namanya Kardina. Ya, rumah sakit Tegal itu Kardina, ya kan? Nah itu adiknya itu, pahlawan juga. Nah itulah kondisi kita manusia, sehingga dijelaskan ya di buku ini ya. Dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dalam Sunan Ad-Darimi ada hadis, walaupun nilai hadisnya diperselisihkan, tapi boleh sebagai sejarah, di mana dijelaskan di situ ya. Sunan Ad-Darimi mengutip satu-satunya hadis dan tidak diriwayatkan oleh orang lain, perawi lain tidak ada. Muslim, Bukhari itu ada ya, sekedar belajar hadis. Yaitu artinya saja, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya kami dahulu adalah kaum yang hidup dalam masa jahiliyah dan menyembah berhala. Kami biasa membunuh anak-anak kami. Aku memiliki seorang anak perempuan. Ketika dia mulai bisa memahami dan menjawab panggilan, dia sangat gembira setiap kali aku memanggilnya. Fulana sini, misalkan namanya siapa? Aisyah sini, senang dia dipanggil, atau Fatimah. Dan ya, maka pada suatu hari aku memanggilnya dan ia mengikutiku. Aku berjalan hingga sampai ke sebuah sumur milik keluargaku yang tidak terlalu jauh. Aku menggenggam tangannya lalu menjatuhkannya ke dalam sumur itu. Dipanggil, sini nak, sini sayang, dipanggil, dijorokin ke sumur. Ya, maka pada suatu hari aku memanggilnya dan dia mengikuti tadi ya. Dan yang menjadi kenangan terakhir itu adalah ia berseru, ya abata, wahai abi, ya wahai ayahku, itulah kenangan terakhir ya. Maka Rasulullah pun menangis hingga air mata beliau membasahi kedua matanya. Ya, gitu. Dan ini kisah-kisah ini banyak sekali, itu baru satu saja ya Ustaz. Kemudian karena Ustaz senang sekali dengan hadis Ad-Darimi dalam bab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ya, jadi adik-adik bersyukur Rasulullah diutus sehingga tidak ada lagi pembunuhan terhadap anak-anak, walaupun masih ada sekarang. Itu karena kejahilan, kebodohan, takut lapar, anaknya dibunuh. Allah mengancam gitu. Ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kamu. Kalau bapak-bapak takut miskin, Allah berfirman, kami yang memberi kamu rezeki dan mereka. Ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada dua ayat. Ya, anak-anak ini kamu lahirkan, kami yang memberi mereka dan juga kamu. Ya. Jadi jangan takut. Nah, di sini ada ucapan lagi. Dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Apa kepentingan mengetahui keadaan dunia sebelum diutusnya Rasulullah SAW? Jawabannya adalah agar nilai cahaya Islam yang berharga ini semakin tampak bagi kita. Dulu di Indonesia sebelum datang Islam ada kasta-kasta. Kasta itu level. Ini kasta Brahmana, kayak Tuhan, nggak boleh disentuh. Kasta Satria dan lain-lain. Yang terakhir apa itu? Waisya ya. Orang yang kasta paling rendah nggak boleh dekat-dekat gini, nggak boleh nyentuh, nggak boleh.
sama sampai sekarang masih ada di India itu. Nah, orang-orang melihat Islam datang nggak kenal kasta, yang kaya kalau sholat, yang kaya presiden berdampingan. Ya, kamu bisa berdampingan dengan orang yang hartanya 10 triliun, padahal kamu buat beli ciki aja nggak ada, berdampingan. Wah, kamu nggak punya duit, sana jalan belakang. Nah, itu namanya nggak ada perbedaan kasta. Itu Islam masuk di Indonesia melihat seperti itu. Ini agama indah, ya itu salah satunya. Dengan mengetahui keadaan dunia tadi kita bersyukur yang sampaikan kepada kita ya nikmat Islam yang agung ini yang disampaikan kepada kita melalui sang Nabi. Ya Rasulullah pernah bersabda, wa inna allaha ila ahlil ard ya amma qatahum arabu ajamuhum ila baqaya min ahlil kitab. Ya, sungguhnya Allah melihat penduduk bumi. Allah melihat penduduk bumi. Allah Maha melihat ya. Sami'un basirun. Maha melihat dan Maha mendengar. Nabi pernah bersabda dan mengatakan gini. Maha melihat, Maha mendengar, seperti ini. Ada hadis sahih. Boleh Nabi begini. Bukan artinya matanya Allah kayak kita, cara melihatnya dan bentuk matanya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan kita. Tapi boleh bahwa benar-benar Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Sambil jempolnya ke sini. Maha melihat, Maha mendengar. Sami'un basirun. Allah wa inna nawara ilal ahlil ard. Allah melihat, ya, memandang semua nih manusia sebelum Nabi diutus. Ya, semua mereka itu dan murka, Allah murka pada manusia pada saat itu. Kenapa? Ya, baik yang Arab dan yang non Arab, ajam kayak kita nih. Di sini ada yang Arab nggak? Coba tunjuk tangan yang Arab. Arab maklum. Mana? Kayak ini. Nah, siapa namanya? Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semangatnya seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, ya kan? Yang Arab Allah marah, yang non Arab Allah marah, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Hanya beberapa orang ahli kitab, orang yang belajar kitab benar, tapi belajar Injil benar mengamalkan, belajar Taurat, Zabur benar, ya, yang masih berpegang teguh dengan agama mereka. Ya, siapa ahli kitab yang di zaman Nabi yang jumpa dengan Nabi? Yaitu namanya, saya sudah catat di sini, Waraqah bin Naufal, ya, bin Asad, ya begitu. Beliau adalah tokoh ahli agama yang menerjemahkan, ya, kitab-kitab, ya, yaitu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Lihat tuh namanya bin Abdul Uzza, hambanya Uzza. Siapa Uzza? Patung yang ada di Mekah yang dibawa oleh kaum musyrikin. Bin anaknya paman Khadijah radhiyallahu anha, masih saudara dengan Khadijah. Hadisnya singkat. Ketika Rasulullah dapat hidayah, dapat ayat yang pertama, ya, kaget, pulang, ya, gemeteran, takut, ya, lalu zamiluni, selimuti aku, lalu selimuti nama Aisyah. Dia mengeluhkan. Aisyah bilang, sabar, Rabbmu nggak akan mencelakakan kamu karena kamu orang baik, menolong orang dan lain-lain. Maka dibawalah ke Waraqah, ya, bin Naufal, ya, bin Asad. Lalu apa kata Waraqah? Ya, ini secara ringkas Khabari Rasulullah SAW, ya, khabran ma ra'a waqala Waraqah hadza namus alladzi nazalallahu ala Musa. Apa yang kamu ceritakan ini adalah namus. Namus itu Jibril
yang pernah datang ke Musa dan itu orang ahli ilmu pakai dalil kalau ngomong. Jangan bukan asal ngomong, nggak boleh. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu sebelum kamu ngomong dan berbuat. Biasakan adik-adik ya dengan dalil. Begitu. Waraqah bilang dengan ilmunya ini yang pernah turun ya nazal ala Musa ya laitani fiha jaz'an, aduh andaikan aku masih muda ya. Jaz'an kalau kambing tuh jaz'an masih muda belia ya, mungkin belum masukin kan untuk sembelih ya. Laitani akunu hayyan idza yukhrijuka qaumuk. Nih andaikan aku masih hidup saat kaummu wahai Muhammad mengusirmu. Kaget. Nabi Muhammad kaget ya. Au murijini ya hum iya pada saat kaummu mengusirmu ya. Rasulullah kaget. Kenapa? Ya Rasulullah tahu, tapi Waraqah paham dari hadis-hadis dari berita-berita sebelumnya bahwa itu sunatullah. Setiap nabi mau dibunuh, Musa dikejar sampai pinggir laut, Isa alaihissalam disalib, tapi Allah ganti dengan salah satu pengkhianat ya, berdasarkan sirah. Pengkhianat ini diserupakan Isa, dia yang disalib. Rasulullah Isa alaihissalam diangkat, nanti turun lagi ke bumi. Ya kita mungkin nggak jumpa Isa alaihissalam, tapi kita telah jumpa karena percaya dengan dalil. Itu bedanya orang beriman, yang baca kitab, yang punya ilmu, begitu. Itu Waraqah. Jadi masih ada sisa-sisa. Kalau enggak Allah murka sekali. Nah zaman ini disebut fatra. Bagaimana? Siapa saja yang zaman ini fatra? Ya banyak. Ya. Siapa itu ahli fatra? Ahli fatra adalah orang yang ya dilahirkan pada saat setelah Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini fatra. Lalu hukumnya berbeda-beda. Orang yang fatra nanti kalau hukumnya hukum kafir. Siapa saja yang mati enggak memeluk seperti ahli kitab, seperti Waraqah, dia mati dalam keadaan kafir. Jadi kita bersyukur anak-anakku sekalian, kita enggak mengalami ya. Di sini ada 25 kan? 17 ini. Ada petunjuk ya dari Nabi sebelumnya bahwa Nabi Muhammad akan hak lahir ya dari bangsa apa? Arab begitu. Maka kita bersyukur. Dan Allah tidak akan mengazab hambanya sebelum diutus. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasulan. Ya surat Isra ayat 15. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jika orang fatra ini bagaimana nasibnya? Kan dia belum diutus rasul. Maka ada fatwa ya. Orang fatra ini dijelaskan di sini, disebutkan dalam satu hadis. Ya, adapun orang yang meninggal pada masa fatra, dia akan berkata, wahai Rabbku, tidak ada rasul datang padaku. Allah lalu mengambil perjanjian mereka bahwa mereka benar-benar akan mentaatinya. Kemudian Allah mengirim utusan kepada mereka untuk menyampaikan, masuklah kalian ke dalam neraka. Jadi gini deh, anakku sekalian, ini penting. Jadi ada orang yang meninggal setelah Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad. Meninggalnya dalam keadaan apa? Tanya nanti di akhirat. Di akhirat nanti Allah mengutus utusan. Utusannya datang, wahai kaumku, masuk neraka. Itu cobaannya. Nanti manusia berpecah dua. Ada yang sami'na wa ta'na masuk. Ada yang kenapa kau merotes? Ya, tambeng protes, banyak protes, demo mungkin. Ya,
Yang masuk neraka langsung Allah jadikan neraka itu dingin, lalu diangkat ke surga. Yang protes masuk neraka beneran. Nah, itu hadis, ya. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Jika mereka memasukinya, sungguh neraka itu menjadi kesejukan dan keselamatan baginya. Ya. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Nabi berasa kalau memberi kabar ditambah sumpah berarti benar. Ya, jangan diragukan berita ini. Ya, walladzi nafsi biyadihi law dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salaman. Jika manusia ini masuk ke neraka, neraka jadi adem dan selamat. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang mau dicemplungin ke api, ya, Allah berfirman bardan wa salaman, dingin dan selamat. Ahli tafsir, kalau dingin aja mungkin Nabi Ibrahim mati dalam keadaan beku. Wasalaman, dingin dan nyaman. Ya, begitu. Ada paham nggak? Nggak paham, nggak apa-apa. Nanti itu nyimpen di otak adik-adik, di hati adik-adik. Suatu saat dengar kajian mungkin Ustaz yang meninggal, bapak-bapak masih ada nih menceritakan lagi. Ya nggak apa-apa, ilmu gitu. Ya seperti Nabi Muhammad, Iqra, ma'ana biqaul, saya nggak bisa baca, dipaksa sama ya Jibril. Anak-anak belajar begitu, mendengar, melihat. Ya, yang paham alhamdulillah. Ya, yang enggak paham alhamdulillah juga. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Ya. Nikmat yang paling utama adalah diutusnya Rasul SAW. Masih ada 4 menit lagi. Ada pertanyaan enggak? Mumpung masih ada 4 menit. Ustaz benar-benar melihat jamnya ini aja. Ya, enggak mau merugikan waktu kamu. Tanya tuh. Ya, silakan. Sini. Maju langsung. Jawab. Ya. Kelas berapa? Jadi kan katanya Kelas berapa? nanti pas neraka kan langsung dingin. Maksudnya langsung dimasukin ke surga gitu. Iya. Jadi perintah kan waladzi nafsi biyadi. Kalau mereka masuk ya neraka, apinya jadi salaman, bardan wa salaman. Jadi dingin dan selamat. Artinya neraka itu bukan neraka yang benar-benar neraka. Neraka yang Allah buat uji saja. Ya, maka nanti juga Dajjal punya neraka. Ini surga, ini neraka. Ini aku Tuhan, Dajjal. Yang masuk ke neraka, ke surganya Dajjal, masuk neraka Allah. Yang masuk ke surga, ke nerakanya Dajjal, masuk ke surganya Allah. Allah, kita tanya, masya Allah, bagus. Nah, ada lagi? Masih ada 3 menit. Ada adik perempuan, boleh jangan malu-malu sini. Dari situ juga boleh. Ya jadi sambil nunggu, kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, nggak harus ada. Jadi kita masih ada 3 menit, 2,5 menit. Jadi adik-adik ingat pelajaran hari ini betapa pentingnya cahaya. Ada jalan, nggak ada cahaya, nabrak tiang, nabrak pohon, kecemplung ke kolam, ke lubang. Datang cahaya, alhamdulillah. Oh ini pohon. Ya Ustaz pernah sendirian di hutan, nggak ada cahaya sama sekali. Cuman kita diajarin sama pimpinan. Ya, kalau nggak ada cahaya, lihat kunang-kunang. Tahu nggak kunang-kunang? Bahasa Arabnya kunang-kunang. Kunang-kunang itu punya cahaya. Jadi kalau dia lewat, itu kelihatan tuh pohon. Antara kosong, pohon, kosong lagi. Lihatin kunang-kunang satu titik. Oh ini ada pohon, jangan terus. Lihat lagi sebelah. Oh di sini kosong, lewat sini gitu. Itulah perlu cahaya. Allah telah memberi cahaya umat ini dengan diturunkannya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi, diturunkannya Al-Quran. Al-Quran An-Nur, maka ada tafsir An-Nur
karya Profesor Dr. Hasbi Asyidiki. Ya adik-adik, balik ke Quran itu cahaya, dan sunnah juga cahaya, dan cintai Islam. Dan kita bersyukur tidak hidup di zaman fatrah, hidup di zaman setelah Nabi diutus. Demikian adik-adik, sudah waktunya besar undur diri. Kemudian insya Allah kita jumpa Senin depan ya. Jangan malas, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau lihat wajahnya sendiri. Nanti ada di YouTube.